إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah sekalian, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri perlu kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mohon jamaah sekalian untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta mengecek kesehatan. Pengumuman yang kedua ialah yang bertindak sebagai khatib yang terhormat Haji Nur Ahmad Humaini SAG MPDI. Yang bertindak sebagai imam adalah yang terhormat Ustadz Sajid Ngali Abdullah. Bilal adalah Ustadz Nisar Muslimin. Mengenai perolehan zakat infak dan sedekah RWM Ikhlasul Astamara, yaitu zakat fitrah sebesar 881 kg, zakat mal Rp200.000, infak dan sedekah sebesar 974.000. Zakat ini sudah disalurkan pada yang berhak, pada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Kami juga mengadakan acara iktikaf di musala yang kita cintai ini dengan melaksanakan salat tasbih mulai jam 3 sampai 4 dini hari. Adapun perolehan dari para donatur dalam acara tersebut sebanyak 1.860.000. Pengeluaran yaitu membeli nasi bungkus sebesar 1.710.000. Jadi sisa kas saldo sebesar 150.000. Mohon Bapak Ibu yang membawa HP tolong dinonaktifkan agar salat Idul Fitri berjalan dengan tertib, tenang dan khusyuk. Sop tolong diatur dengan rapi dan lurus. Dan mohon pada keamanan di luar supaya tidak men-share foto-foto yang ada di luar. Sekian pengumuman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam tolong maju. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الصلاة جامعة. Jemaah yang dirahmati Allah,
Cek, 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 cek. 1. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara salat Idul Fitri yaitu takbiratul ihram, sebelumnya niat usolli sunatul Idul Fitri ma'muman lillahi taala. Terus setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, setelah itu mendengarkan atau membaca tasbih setelah takbir 7 kali di rakaat pertama, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun rakaat yang kedua yaitu setelah takbir intikal, setelah berdiri ditambah dengan 5 takbir, dan di sela-sela takbir membaca tasbih seperti halnya yang di depan tadi. Salatul jamaah. Kulang berbelas lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار
النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada untian kata yang patut kita ucapkan selain daripada kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia serta kenikmatan-kenikmatannya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir tempat ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Salam dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berakhirnya Ramadan pada tahun ini kembali membuat kita sedih sekaligus kita pun juga bahagia. Kita sedih karena ada semacam satu kekhawatiran apabila Ramadan pada tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir dan tahun depan kita tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan seperti yang sekarang ini kita lakukan. Tapi di sisi lain kita pun juga merasa bahagia. Kebahagiaan kita bukan karena kita menggunakan pakaian baru, ataukah mungkin kebahagiaan kita karena kita sudah bebas untuk makan dan minum dan lain sebagainya. Kebahagiaan kita yang kita rasakan ketika kita keluar dari bulan Ramadan karena kita kembali kepada fitri sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kharaja minadz-dzunub kayaumil waladathu ummu. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Meskipun kita berada di suasana pandemi seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan inilah yang harus senantiasa kita lakukan. Selama kita mendapatkan musibah seperti ini, yang bisa kita lakukan itu adalah hanya mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah yang sekarang ini melanda di negara kita agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya kita terus senantiasa melaksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah, yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita kembali kepada fitri. Bagaimana caranya agar kefitrahan kita senantiasa tetap kita jaga? Ada beberapa hal yang harus senantiasa kita lakukan. Yang pertama adalah imanan qawiyan, adanya satu keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita dilarang untuk makan, kita dilarang untuk minum, kita dilarang untuk berhubungan suami istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu dalam rangka kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan adanya satu keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Kita bisa saja membatalkan puasa kita. Kita bisa saja di tengah terik matahari yang panas di siang hari, kita datang ke dapur kita, mengambil makanan kita, itu adalah makanan-makanan yang halal. Ataukah mungkin aktivitas apapun untuk membatalkan puasa kita, kita bisa saja melakukan perbuatan tersebut. Dan saya yakin orang lain tidak akan pernah tahu kalau saat itu kita sedang membatalkan puasa kita. Tapi meskipun kita bisa melakukan perbuatan tersebut,
Kita bisa membatalkan ibadah puasa kita pada saat itu, dan orang lain tidak akan pernah tahu, tapi kita tidak akan pernah mau untuk melakukan perbuatan tersebut. Kenapa seperti itu? Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apapun yang kita lakukan. Di sebelah kanan, pundak kanan dan pundak kiri kita ada dua malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Keimanan yang kuat yang sudah kita tempa, yang sudah kita tumbuhkan selama sebulan penuh, bukan hanya sekedar di dalam bulan Ramadan saja, tapi keimanan yang kuat, keimanan akan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Mari kita terapkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita pun juga yakin kepada Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita, yakin Allah Subhanahu wa taala mengawasi apapun yang kita lakukan, sebagaimana yang sudah pernah kita lakukan ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah ketika seorang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa malu karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Orang yang memiliki satu keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kenikmatan dan akan memberikan jaminan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innalladzina qalu rabbunallah, tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan yang akan Allah berikan kepadanya? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, enggak usah khawatir, enggak usah sedih, karena Allah sudah memberikan jaminan kepadamu. Karena apa? Karena kita sudah yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang harus kita lakukan yang kedua adalah ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat bagaimana semangat umat Islam dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Mereka berbondong-bondong jalan kaki menuju ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bukan hanya sekedar sholat isya atau mungkin maghrib saja. 5 waktu mereka bisa lakukan secara berjamaah di masjid. Dan itu mereka lakukan dengan penuh semangat yang tinggi. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat wajib saja. Mereka pun juga melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tarawihnya tidak pernah ditinggal, witirnya pun juga sama setiap hari mereka lakukan. Sholat duhanya pun juga sama, dan bahkan mereka bisa menghatamkan Al-Quran selama sebulan penuh. Kesemuanya itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di 10 hari yang terakhir, umat Islam rela mengurangi jatah tidurnya dalam rangka agar dia bisa melaksanakan iktikaf. Kesemuanya itu dalam rangka ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari semangat itu bukan hanya sekedar di dalam bulan Ramadan saja. Ketika di dalam bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, di dalam bulan Ramadan kita bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tahajudnya tidak pernah ditinggal, witirnya, duhanya, setiap hari dia bisa membaca Al-Quran. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan pun juga sama. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, kita pun juga bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tengah malam kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat witirnya pun juga tidak pernah tinggal, duhanya pun juga setiap hari mereka lakukan. Dan setiap harinya pun dia sempatkan diri untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau kita bisa seperti itu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kharaja minadz-dzunub kayaumil waladathu ummu, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, dia kembali kepada fitrah.
orang yang memiliki ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kabar gembira kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kita semua menyadari yang namanya manusia pasti pernah mendapatkan satu permasalahan. Ketika seorang sedang mendapatkan satu permasalahan hidup, pasti di dalam dirinya adanya satu cita-cita, bagaimana caranya dia bisa cepat-cepat keluar dari masalah yang tengah dia hadapi. Tapi Allah sudah memberikan jalan kepadanya. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Dan bahkan di dalam firman Allah yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah akan memudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan kiat yang ketiga yang harus senantiasa kita lakukan agar kefitrahan kita tetap terjaga adalah muhasabatun nafas. Kita harus senantiasa introspeksi diri. Setiap waktunya apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ataukah mungkin sebaliknya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau andaikan kita merasa bahwasanya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah dan surga. Kalau andaikan kita merasa bahwasanya kita sudah banyak melakukan perbuatan kebaikan, jangan cukup sampai di situ. Mari kita pertingkat amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yaumu khairum min amsi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarrum min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama seperti hari yang kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu melaksanakan puasa Syawal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma ittaba'u syitta min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan lalu kemudian diikuti dengan melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya seperti orang yang melaksanakan puasa selama setahun penuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-waba
wal bala wal fahsya'i wal munkari wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladi Indonesia khassah wa min buldani mu'minina 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.